Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita awali perjumpaan kita dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, dimana alhamdulillah sampai detik ini dan insya Allah sampai pada akhirnya kita dijemput malakul maut masih dalam keadaan iman dan Islam kita, sehingga kita ketika nanti pulang ke rahmatullah betul-betul kita membawa iman Islam kita, dan kita manfaatkan umur yang ada dalam kehidupan kita ini untuk senantiasa bertakarub dan beribadah kepada Allah. Karena tidak ada yang tahu umur kita kapan akan dipanggil oleh Allah, dan tidak ada yang tahu penyebabnya apa kematian itu akan datang kepada kita. Akan tetapi kita manusia yang beriman senantiasa menyiapkan diri untuk berhadapan dengan malakul maut. Karena kalau sudah berhadapan dengan malakul maut, tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, terkecuali adalah iman Islam kita yang bisa menolong kita. Maka bersyukur kita kepada Allah dengan pengertian syukur yang sebenar-benarnya adalah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, tentu dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian kita juga meninggalkan larangan Allah. Ini pun adalah sesuatu yang tidak mudah, karena dalam kehidupan kita, dalam setiap langkah kita, dalam setiap tarikan nafas kita, selalu kita digoda, selalu kita diuji. Dan yang namanya makhluk Allah yang bernama iblis laknatullah alaih, dia datang dari segala arah untuk meruntuhkan keimanan kita. Maka dengan cara inilah mudah-mudahan berdoa kita kepada Allah, iman yang ada dalam dada kita insya Allah akan senantiasa ada sampai nanti malakul maut menjemput kita. Bersolawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita yang segelintir ini akan senantiasa diberikan syafaat oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlepas kita ibadah atau tidak, terlepas apakah kita beriman atau tidak, terlepas kita menjalankan perintah Allah atau tidak, selama kita ada iman sedikit di dalam dada kita, pasti kita akan diberikan syafaatul uzma oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah,
Kajian kita malam hari ini adalah tentang sholat, yaitu fikih, melanjutkan beberapa waktu yang lalu, waktu di kediaman Abah Mukri, yaitu sampai ke bagian sujud. Warruku'u wa tuma'ninatun fihi wa raf'il wal i'tidalu wa tuma'ninatun fihi wa sujudi wa tu'maninatun fihi wa julusi baina sajadataini wa tu'maninatun fihi wa julusil akhir wa tasahudin fihi wa salatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa taslimatul ula wa niyatul khuruji minas salati wa tartibul arkanu ala ma dzakarnahu. Ruku sudah kita praktekkan dan sudah kita bahas. Kemudian sujud juga kemarin sudah kita bahas. Kemudian duduk di antara dua sujud. Duduk antara dua sujud itu adalah bacaan kita ketika Rabbik firli warhamni dan seterusnya. Maka disebut baina sajadataini wa tu'manina, adalah sujud di antara dua dengan tumanina fihi wa julusil akhiri. Kemarin sudah dipraktekkan bahwa sujud yang benar itu adalah wa julusil akhir. Ini kepala kudu montok karena tempat sujud. Kemudian setelah sujud, duduk antara dua sujud, yang dibaca adalah Rabbik firli warhamni dan seterusnya. Maka para jamaah rahimakumullah, kalau kita kaitkan ketika kita sholat, kemudian kita berdoa kepada Allah. Ini kalau kita ibaratkan orang-orang yang sudah tingkatan ilmunya jauh daripada kita, ini memaksa kepada Allah. Padahal ketika kita sholat, ketika kita membaca Rabbi firli warhamni zukni waj dan seterusnya, itu adalah doa. Maka hakikat sholat itu sebenarnya dari awal sampai akhir adalah doa. Dan kalau kita paham dengan sholat, maka insya Allah berdoa itu nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu muluk-muluk amat. Toh kita sholat pun baru seminggu 2 kali, tapi mintanya sudah berlebihan. Kalau diibaratkan dalam kehidupan kita manusia, kita kerja baru seminggu di perusahaan, kita sudah minjem duit sama bos. Kira-kira dikasih duit nggak itu sama bos? Kalaupun dikasih mungkin rada hese. Nu ayam mabok mah. Nah Allah pun demikian. Kita sholat baru 2 minggu, sholat baru 1 bulan, ngaji juga kadang-kadang mintanya sudah berlebihan. Maka orang yang paham dengan sholat, sholat itu doa semuanya dari awal sampai akhir, terutama di Rabbik firli warham. Rabbik firli, ya Allah ampunilah dosa-dosa. Kemudian warhamni, ya Allah sayangilah. Kemudian warzukni, ya Allah berikan rizki yang halal. Kemudian wajubur, jangan wajubur, wajiburni. Ini hati-hati nih. Kalau kita salah baca bisa wajuburni, padahal jimnya mati. Wajiburni. Ya Allah jauhkan kami dari sifat keraguan-raguan.
Kemudian warfa'ni, ya Allah angkat derajat. Wahdini, berikan petunjuk. Kemudian wa'fu'anni, maafkan ya Allah. Terakhir doa semuanya. Sabarakali orang ngabaca minta ke Allah ketika Rabbik firli. Sok bayangkan lamun salatna bener, lamun salatna betul-betul dia adalah wa'amilus salat, ngalaksanakeun salat. Kemudian wa'aqimus salat, dia mendirikan salat, maka insya Allah hidup kita tidak ada ini dan itu. Kalaupun ada, wajar manusia tidak pernah lepas dari masalah. Karena dengan salat itulah, maka sering kali saya tekankan, jangan pernah kita meninggalkan salat. Tidak ada alasan meninggalkan salat. Perempuan dan laki sama, bedanya kalau perempuan dia ada haid. Dan kalau perempuan itu boleh menurut ulama, satu kaul ulama, kalau perempuan haid nggak perlu qada. Nggak perlu tuh. Karena itu mah sudah kodrat. Tapi ada sebagian kaul ulama tetap kudu diqada karena itu adalah kewajiban. Maka tinggal mengambil kemana, tolong sampaikan kepada istri-istri kita. Kalau umpama istri kita dalam keadaan haid pertama, yang kedua nifas habis melahirkan sampai dia wiladah, nggak perlu kudu diqada lamun wadon mah. Tapi Ustaz saya mau diqada aja, bagus, nggak masalah. Maka Imam Malik dia punya pendapat itulah adanya fidyah. Jadi fidyah itu bukan dari Imam Syafi'i, bukan. Dari Imam Malik, taklidnya. Maka ketika Rabbik firli, kudu praktek deui bae. Siapa yang mau praktek? Coba Riko. Budi tah, ayo. Aku. Dari sujud ya. Dia dari sujud. Kemudian Rabbik firli. Tetap kedua tangannya itu di atas lutut. Kemudian tetap kakinya duduknya sama seperti tahiyat awal. Kudu ngebalik kakinya. Seperti itu. Kalau bisa lima-limanya. Nekuk ininya. Apa? Kaki belakangnya. Kalau bisa. Kalau nggak bisa cukup jempolnya. Kalau nggak bisa, nah ini ngerepot ini. Jungkir balik. Nah itu kemudian sujud yang kedua karena baina sajadataini wa tumaninah, sujud dua kali. Coba sujud lagi. Sama kemarin sama sudah seperti kemarin sudah saya praktekkan. Tangannya dia beda dengan perempuan. Laki belakangnya jangan rapat. Kalau perempuan rapat, kudu rapat ini. Perempuannya. Jadi kalau umpama di sana udah laki-laki sama rapat. Itu masalah tengah batalkan itu mah. Tengah batalkan anu nggak batalkan mah dina rukun sujud. Itu yang harus bahaya. Kemudian duduk antara dua sujud sudah, sujud yang kedua sudah, bangun nata. Allah. Nah ini bangun kadang terkadang, udah nggak apa-apa duduk. Allah. Ada yang iftiras dulu, ada langsung. Maka yang mana? Iftiras. Iftiras. Kalau imam bagaimana? Langsung. Kalau imam? Langsung ya kan.
Ya nu sering imam ya. Mansur, Medi, Idrus. Iftiras. Kalau imam ya. Nih. Allah. Imam langsung. Yang iftiras adalah yang makmum. Kenapa harus makmum? Karena khawatir mendahului si imam. Akan tetapi, kalaupun ada imam yang pakai iftiras, Allah tengah batalkan karena salat. Jadi mau pakai dia langsung imam bagus, pakai iftiras lebih bagus. Tergantung daripada pemahaman si makmum. Ini yang kita khawatirkan. Maka yang lebih utama, lebih bagus, imam adalah memakai iftiras, dikhawatirkan si makmum ini can hudang. Sujud kene. Nih. Nah. Allah. Ada yang begini nih. Hudang nak. Nyari cangkeng. Nah dia bangunnya ada yang begini. Allah. Nah kalau umpama dia bangun dari duduk iftirasnya itu dia balik lagi ke sini, makruh nambahan rukun. Jadi kudu langsung baik. Kalau memang dia habis iftiras, Allah ta. Jadi ulah sampai ia lengan balik di dia. Ya. Tuh. Langsung. Nah. Ada yang ngangkat, ada yang enggak. Mana nu dipakai? Yang dipakai yang mana? Ngangkat apa? Ngangkat. Karena habis iftiras ya. Allah. Kalau saya. Tapi ada umpama yang Allah tengah batalkan salat ngan makruh nambahan rukun. Hati-hati tah. Terkecuali habis tahiyat. Tuh. Kayak katimu kayak tadi. Jadi kalau umpama rakaat pertama habis sujud 2, habis sujud nuka 2, iftiras Allah langsung. Kalau saya. Jadi kalau umpama ada yang Allah tengah batalkan karena salat ngan makruh. Non makruh adalah sesuatu yang digawean tengah dosaan tapi dihewaan bae eta ku Allah. Jadi lamun urang dina salat eta ngalobaan gini berarti teu batal, salatna tidak batal tetapi makruh. Maka hati-hati na urusan salat tah. Sepele tapi akibatnya bakal ngaleungitkeun sagala pahala. Watasahudin fihi wa salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fihi wataslimatul ula niyatul khuruji minas salati wa tartibul arkanu. Jadi habis itu membaca tahiyat awal, ya. Hari tahiyat awal sama duduknya dengan iftiras, duduk antara dua sujud, ya. Ini tahiyat awal. Tahiyat akhir tinggal ngarubuhkeun bae ini masuk. Ya. Ini tahiyat awal. Bang Budi aja mungkinan ya. Oke. Bencong gimana? Kena ke. Oke. Orang saya gimana ya? Iya. Wis Surabaya. Pahane cilik soalnya. Hah? Pahane cilik. Ya. Bisa baik.
Ya, tahiyat awal. Tetap di sini. Ini begitu Allah bangun dari ini, Allahu Akbar. Ini sudah di sini. Kemudian langsung ini kan begini ya. Allahu Akbar, tahiyat. Jarinya sudah ini. Ada yang begini, ada yang ditekuk ke dalam. Kalau begini, timbulnya begini. Wani piro. Apa? Hah? Ya nanti belum. Belum. Ya. Suka begini-begini juga nih. Termalam ya. Nah, jadi ini sudah ini. Ada menurut kalau di Kifayatul Ahyar itu ada di Imam Ahmad bin Hambal. Jadi begitu dia sudah duduk tahiyat itu sudah nunjuk. Dan nunjuknya juga lewat kadituta. Tapi karena kita bertaklid ke Imam Syafi'i sudah dipersiapkan. Kalau saya begini. Ya, kalau saya ini. Begini ente ngabatalkeun. Ente teu ngabatalkeun begini. Kang paling mana? Ya. Jadi gini. Nah. Gini juga enggak apa-apa. Enggak ngabatalkeun dengan lucu bener leuna. Lamun ieu mah. Kalau turun juga primen ya? Hah? Oh, turun juga ya. Iya ada pernah. Iya ntar. Nah. Jadi tahiyat begitu asyhadu alla at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul dan seterusnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini pandangan mata ke ujung telunjuk ya. Tadi kan kita fokus ke depan. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, pandangan ini ke sini. Tapi Ustadz ada tetangga saya itu malah ngeliatin tunjuk orang. Bukan telunjuk dia. Ya karena yang goyang-goyang tadi. Nah, jadi kalau umpama ada yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Imam Ahmad bin Hambal. Jadi bukan muter-muter sebenarnya, bukan. Setiap dia kalimat Allah gerak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Jadi setiap kalimat Allah gerak. Nah karena nggak ngaji, ayuh bae. Itu Ahmad bin Hambal. Beda dengan Imam Malik. Asyhadu alla ilaha illallah. Setiap kalimat Allah gerak nunjuk ke depan. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditarik ke belakang. Imam Malik. Batal tidak? Tidak batal. Tinggal tergantung kita mau taklidnya kemana. Tapi hati-hati, sholat kalau ketemu yang seperti itu lebih baik nges diabetes heula. Moal fokus moal. Asyhadu alla ilaha illallah. Ih, nanaon. Uyak-uyakan. Moal fokus. Itu tahiyat awal sampai ke lafaz kalimat Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, udah sampai itu doang. Tahiyat akhir sampai terus innaka hamidum. Bahkan kalau hafal bisa ditambah baca dengan doa itu dan sebagainya. Ulah doa kubur bae, ya. Jadi innaka hamidum ya qulub sabbit qalbi ala dzinika wa ala taatika, ada doa supaya orang dijauhkeun tina fitnah dajjal. Ya dipakai itu ya. Yang bisa mah, yang enggak bisa cukup ya enggak apa-apa. Udah cukup sabbit qalbi ala dzinik wa ala taatika subhanaka innaka minadz zalimin. Cukup itu bae teu naon.
Nggak bisa Ustaz, belajarnya cuma sampai itu doang. Sabit qalbi ala dinik wa ala taatika. Salam. Boleh, tenan naon. Umpama cuma sampai situ doang. Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Ibrahim. Kadituna teu apal. Geus eta ge geus sah. Cukup itu juga. Cuman jangan nggak belajar. Ya. Tahiyat akhir tinggal turun. Tah. Kalau tadi tahiyat awal, tahiyat akhir mah tinggal rubuh. Ada yang ujungnya doang begini. Ininya, nanti jempolnya. Ininya sama. Ininya sama. Jangan terlalu ke sini. Juga jangan terlalu ke depan. Dia harus rata di sini. Kemudian kalau mah tangannya nggak ada buntung. Asyhadu alla ilaha illallah. Kiri pindah. Nggak bisa. Tetap. Jadi mau buntung, udah itu mau udah kuadrat, nggak bisa. Ya. Jangan sampai artinya laju pindah nu ieu. Enggak pindah nu ieu nuturnya Allahumma sholli, ya enggak pantas lah. Ya. Iya, enggak pantas ya. Telunjuknya. Jadi enggak ada alasan. Kemudian akhir tadi watas limatun, salam. Ini salam. Ini hati-hati kadang-kadang salam kita ini berlebihan. Salam yang pertama wajib. Yang pertama wajib, anu ka kanan ya. Baik itu sunnah, lebih-lebih adalah salat wajib. Kita masih nunjuk. Makmum atau imam? Ini kita imam. Masih nunjuk kan? Assalamualaikum warahmatullah. Ini cukup. Ini doang. Miring aja. Nabi itu ketika dia salam, sahabat sampai terkesima karena melihat saking putihnya pipinya Rasulullah. Karena cuman ini doang. Kalau dia sampai geraknya badan, Assalamualaikum warahmatullah. Wih, jauh ya jamaah aing loba ieu. Terus muter. Batal salat anu pertama tah. Karena salam anu pertama mah wajib. Salam yang pertama wajib. Jadi cukup Assalamualaikum. Ini jangan dulu turun. Assalamualaikum warahmatullah. Baru tumanina. Ini baru. Assala ke kiri. Selesai kita salam ke kanan, nggak ketahan, kentut keluar, jebret. Kentutnya. Sah tuh salatnya. Sah salat kita karena sudah selesai salam yang pertama. Inu kadieu mah sunnah. Ya. Makanya salat nahan kentut itu makruh sebenarnya mah. Makruh. Iya bener. Iya tanggung. Tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir kan katanya tanggungnya nih. Si Alai bilang angin itu semakin ditekan maka semakin gede keluarnya. Jadi ulah sampai Assalamualaikum. Nah. Jadi lebih baik dibatalkan. Lamun di pertama rakaat pertama geus mules teh. Allah, begitu sujud ajur sarung ge. Bolong. Ya. Jadi salam yang pertama adalah wajib. Kudu bener tah. Makanya tadi ngaji Quran kudu bener. Eta alifna kana sin kudu asup. Naon sih? Asup kana sin. Assala. Nggak bisa kita. Assalamualaikum warahmatullah. Maka salah satu salam yang tidak boleh dijawab adalah salam orang yang sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Maju diburi. Waalaikumsalam. Nggak bisa. Nah, makmum kalau dia mau salam, selesaikan dulu si imam sampai ke kiri. Yang kedua, kalaupun ada umpama begitu imam assalamualaikum, makmum pipiluan. Nah ini
lamun ditarik karena hukum berjamaah ke can kapanggih ya. Hukum berjamaahna can kapanggih. Jadi kalau ditarik ke hukum berjamaah, maka berjamaahna tidak mendapatkan 27 derajat. Contoh begini, assalamualaikum warahmatullahi cukup dina hate wabarakatuh. Nggak ada, jadi salam dina salat mah cukup assalamualaikum warahmatullahi sampai situ doang. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalaupun mau di dahal mati wabarakatuh cukup, jangan dizahar. Nah itu adalah salah satu rukun salat salam ya, anu kadieu mah sunnah. Tumaninah yang disebut tumaninah itu adalah anteng tenang cek orang mah. Tumaninah ulah berburu-buru. Makanya lamun keur salat ulang udag-udag waktu. HP kudu dipaehan. Ya mah, assalamualaikum warahmatullah. Can beres HP di dulu heula. Wih, duit. Nah, kemudian tumaninah, kemudian tertib tadi ya terakhirnya. Tertib, nu disebut tertib itu adalah pertama, kalau kajian fikih yang sebenarnya disebut tertib itu ternyata lain beraturan baik. Bukan saja beraturan disebut tertib itu. Jadi pertama, tertib itu adalah dia harus betul-betul paham waktu masuk sholat. Yang kedua, tertib menurut kajian yang lebih dalam lagi adalah harus berturut-turut nu heula diheulakeun nu panderi dipanderikeun. Itu cek bahasa orang nama. Kemudian nu katiga, tertib itu adalah segala bacaan gerak-gerik salatnya adalah sesuai dengan rukun salat. Urang mah nyahoana tertib itu adalah berurutan eta doang. Berurutan memang, tapi bacaannya itu benar. Berurutan memang, tapi tidak sesuai dengan waktu sholat. Maka tertib menurut kajian yang lebih dalam lagi, karena itu kan karak pinggirna doang nu diaji tah. Lamun tengahna lebih detail lagi penjelasannya. Termasuk buru-buru. Termasuk buru-buru itu nggak arti gitu. Yo, kita sarua bae. Jadi buru-buru teh bisa. Kumaha lamun salat tarawih? Nah lo. Harus. Yang pahala sunnah. Nah. Harus buru-buru. Ayo. Baru tarawih mapan makmumna ge milihan imam nu cepet. Iya bener. Weh, kumaha lamun dinah medin mah dinah mah. Pokona mah gigi 3. Saking buru-buru mamanya ketinggalan kan. Dibawa seperti sholat biasa. Imam naon ieu. Dibawa cepet teuing. Jadi diantarakan saja artinya biasa baik. Maka cara ngebacana murotal. Insyaallah. Tapi itu ada hukum tersendiri kalau tarawih ya. Dia ada hukum tersendiri tarawihnya. Maka Nabi sampai pernah ditanya itu oleh para sahabat, ya Rasulullah sabenerna mah ieu cek bahasa urang sabenerna eta salat tarawih sabaraha rakaat? Nabi tengah jawab iya, tengah jawab tidak. Eueuh nu nyaho salat tarawihna Nabi. Eueuh. Sebab cek Nabi lamun ku aing dibejakeun khawatir ieu salat tarawih bakal diwajibkeun. Sementara Nabi sholat tarawih tidak ada yang tahu. Kalaupun ada nu 21, ada yang 11, ada yang 8, itu semuanya. Kalau yang 21, riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu an dari Aisyah. Yang 11 dari Siti Aisyah, itu pun baru dia mendengar Nabi pernah bercerita soal tarawih 11 rakaat. Mendengar, ente nyaksian langsung. Sayyidina Umar pun demikian. Bahkan Sayyidina Hamzah mengalaksanakan salat tarawih 53 rakaat. Tuh 53 rakaat orang. Pertama mah Isa can datang yang ngespang asup ke masjid. Jadi itu yang disebut tertib adalah untuk ukuran kita yang awam mah jangan terburu-buru. Anu kadua berurutan geus eta bae. Khususnya dina salat anu 5
waktu. Tertibnya mudah-mudahan artinya dari awal sampai ke akhir dina salat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya itu baik guys. Ulah berpikiran mudah-mudahan ya salat geus ulah muluk-muluk bisa diterima 1 rakaat bagi luar biasa. Kok mau sampai 5 waktu diterima mah? Tapi kan mustahil dong model-model kieu mah ya. Tuh percaya. Hese. Termasuk saya. Jauh. Komo lamun teh cara pe awak. Allahu Akbar. Ih, aing karak diuk. Jadi kitu-kitu bage orang mah geus rada hese. Tapi tetap kita ikhtiar berusaha berdoa kepada Allah karena dina Rabbig firli tadi ayat begitu luar biasanya itu bacaan dalam sholat. Ternyata kalau kita paham semuanya adalah merupakan permohonan orang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Diawali dari niat, kemudian Allah pan urang tangagungkeun eta Allah anu sagala-galana. Tidak ada selain Dia, selain Allah. Allahu Akbar, Allah anu panggede-gedena, nu agung. Disebut gede agung eta lain gede jelemana lain. Disebut agung lain luhur ilmuna lain. Tapi karena besar agung kekuasaannya adalah meliputi wassama'i wal ard. Jadi ulasan Allah eta gede bener. Nu gede be model kieu lah. Gitu kan. Jadi yang disebut besar agung itu Allah bukan besar wujudnya, bukan agung kedudukannya, tapi kekuasaannya melebihi daripada segala-galanya. Itulah yang termaktub di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Kedua, kesimpulan di dalam kita melaksanakan sholat. Setelah kita niat, paham dengan sholat, bahwa sholat itu adalah merupakan kewajiban kita. Ampura semuanya kepada semua jamaah. Kunci keberhasilan adalah di dalam sholat. Kunci keberhasilan itu dalam sholat, itu kuncinya. Rek usaha naon bae, kerja apa saja, sok sholat. Oh capek, kotor, segala macam, itu mah alasan. Masih banyak waktu yang bisa kita sisihkan untuk Allah. Yang terakhir, kesimpulannya adalah berusaha dan selalu berusaha untuk kita minimal wa amilus shalah lah, ngalaksanakeun salat. Kalau wa aqimus shalah manang tungkeun salat, menegakkan salat. Orang menegakkan salat mah kudu ngajaga syaratna, ngajaga rukunna, ngajaga sunnahna, semuanya dijaga, waktunya dijaga. As-salatu fi waqtiha. Salat ge kudu pas kana waktuna. Tala menua aqimus shalah. Nu kadua lamun jelema nu aqimus shalah mah jelema anu salat mencerminkan dirinya betul-betul sudah dekat dengan Allah. Maka dalam kajian ilmu tasawuf mah aya muqarrabah, aya muhasabah, kemudian aya disebut muraqabah, muhasabah, mujahadah. Inilah sampai ke dia karak salat tenang tah. Muraqabah adalah jalan. Muhasabah introspeksi diri. Mujahadah menjauhkan kegiatan dari duniawi. Lamun iya bisa dicekal karak enteng kana salat. Urang mah jauh keneh. Gati boro-boro urang mah nek muraqabah. Boro-boro nek muhasabah. Boro-boro urang nek mujahadah. Puguh teu boga duit mah lieur. Ya kan? Mudah-mudahan kita bisa semuanya minimal wa amilus shalah, ngalaksanakeun salat sesuai kemampuan kita ya. Jangan ngoyo-ngoyo amat. Sesuai dengan kemampuan kita dan keilmuan kita. Itu yang insya Allah bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita kembali kepada Allah membawa iman Islam kita. Wallahu a'lam bimuradih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.